Bismillah, kita lanjutkan jawaban untuk beberapa pertanyaan sebisa kita insyaallah dengan pertolongannya. Terkait dengan sebagian syubhat atau pernyataan bahwa ya Ustaz, tentang Radio Roja itu di sana disampaikan tentang tauhid, disampaikan tentang sunnah, membantah beberapa amalan bid'ah. Bukankah yang seperti itu baik, Ustaz? Kenapa ditahdzir? Tadi saya disebutkan beberapa alasannya. Perlu diketahui wahai ikhwan, sebagaimana tadi saya gambarkan, bagaimana seseorang ketika dari awalnya sudah nampak bahwa dia adalah ahlul bid'ah, bahwa dia adalah orang yang tidak amanah dalam mengemban dakwah ini. Saya gambarkan tadi bagaimana seorang preman yang bertato, beranting, kemudian menyampaikan ayat-ayat dan hadis-hadis, maka manusia akan segera meninggalkannya. Orang awam pun akan segera meninggalkannya. Tetapi berbeda ketika pemateri itu berbaju dengan baju salafi, membaca kitab-kitab salafi, namun ternyata di situ disisipkan beberapa hal yang membahayakan akidah para pendengar atau pemirsanya. Ada sebuah nasihat dari salah seorang ulama besar, yaitu Al-Imam Mufaddal bin Muhalhal rahimahullahu ta'ala As-Sa'di. Diriwayatkan asar ini atau nasihat ini oleh Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibanatul Kubra. Ibnu Battah salah seorang ulama yang hidup kurang lebih pada abad keempat Hijriah, kurang lebih pada abad keempat hingga awal abad kelima Hijriah. Ulama sudah lama sekali hidupnya, hampir kurang lebih 1000 tahun, hampir 1000 tahun yang lalu. Dalam salah satu karyanya yang berjudul Al-Ibanatul Kubra, beliau menukilkan nasihat Al-Imam Mufaddal bin Muhalhal As-Sa'di rahimahullah, qala law kana sahibul bid'ati idza jalasta ilaihi yuhaddithuka bi bid'atihi la fararta minhu. Kalau seandainya ahlul bid'ah itu sejak awal engkau duduk di hadapannya, menghadiri majlisnya, mendengarkan ceramahnya, sudah langsung menyampaikan syubhat-syubhatnya, bid'ah-bid'ahnya, penyimpangan-penyimpangannya, maka kamu akan segera lari darinya dan menjauhinya. Kata Al-Imam Mufaddal bin Muhalhal, walakin yuhaddithuka bi ahaditsis sunnah fi badiwi majlisihi thumma yudkhilu alayka bid'atahu fala'allaha talzamu qalbak famata takhruj min qalbik. Namun kenyataannya dia itu menceramahi kamu, menyampaikan kepada kamu dengan hadis-hadis sunnah pada awal majlisnya. Namun di tengah-tengah itu dia menyisipkan, memasukkan ke dalam kalbu kamu melalui pendengaranmu itu sebuah bid'ah, yang kemudian ternyata bid'ah itu, pemikiran bid'ah tersebut menancap di kalbu kamu, dan kapan bid'ah itu akan tercabutkan keluar dari kalbumu. Demikian ahli bid'ah. Ikhwani fid din, barakallahu li wa lakum. Nah,
Maka dari itu, kita tunggu F1 sedang sholat. Pertanyaan di sini, maaf Ustadz, bolehkah seorang mengambil ilmu kepada orang yang hanya tahu berbahasa Arab, tetapi dia tidak pernah mengambil ilmu atau belajar ilmu kepada ahli sunnah? Karena katanya yang penting kamu bisa membaca kitab gundul. Tidak cukup seorang bisa bahasa Arab membaca kitab-kitab gundul. Maksudnya gundul itu tidak ada harokatnya, serta merta kita boleh belajar darinya sampai kita tahu kelurusan akidahnya, kemampuan dia untuk memahami apa yang dia baca sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Hal itu bisa diketahui pertama dari siapa dia belajar ilmu, dari ahli sunnah ataukah tidak. Sudahkah dia belajar akidah, belajar tauhid, belajar manhaj salafi dari ulama-ulama atau asatidzah ahli sunnah? Kalau belum dan masih belum jelas, jangan menghadiri majelisnya karena membahayakan. Enak kok Ustaz, penyampaiannya bagus Ustaz, retorikanya. Antum mau cari ilmu atau mau cari retorika? Berapa banyak ustaz kita yang masya Allah keilmuannya, tapi Allah tidak beri rezeki dia, tidak beri kelebihan dalam bidang retorika. Dalam keadaan ana yakin dan tahu beliau adalah orang yang berilmu. Ikhwan kurang berminat menghadiri majelis beliau, padahal masya Allah keilmuannya. Ana tahu itu ketika bermajelis dengan beliau. Keilmuannya jauh, banyak hal saya tidak mengetahuinya. Beliau memberikan faedah-faedah, tapi memang beliau tidak memiliki retorika yang membuat orang senang untuk mendengarkan kajiannya. Maka antum ahli sunnah bukan orang-orang yang mudah atau yang hanya terpukau dengan retorika seseorang. Antum pencari ilmu, bukan pencari retorika, pencari ilmu. Barakallahu fikum. Ini penting. Sehingga jangan sampai ketika ada orang yang masya Allah kemampuan bahasa Arabnya fasih dalam berbahasa Arab, ya, pintar membaca kitab-kitab gundul itu tadi, kemudian antum menghadiri tempatnya tanpa peduli terhadap manhaj yang orang yang mengajari antum. Ketika dinasehati, antum berasobiyah, antum ini ustaz ini cuma mentahdir, padahal dia itu baik. Kok tahu antum bahwa dia baik? Sudah belajar? Ya kan ustaz, nanti yang baik kita ambil. Kalau memang ada yang nggak baik kita tinggalkan. Berarti kamu sudah lebih pintar dari ustaz itu. Sudah lebih pintar. Barakallahu fikum. Ini syubhat demi syubhat berbahaya ya ikhwan. Oleh karena itu anak katakan, belajarlah dari ahli sunnah, dari orang-orang yang memang dikenal keilmuannya, kelurusan akidah dan manhajnya. Masya Allah, ini banyak sekali pertanyaan tentang Yahya al-Hajuri. Mulai tadi banyak ini. Allah musta'an. Dijawab apa? Jawab ya. Tawakal ya. Tawakal Allah. Nah. Yahya al-Hajuri salah satu orang yang pernah belajar di Ma'had Dammaj di masa Syekh Muqbil. Kebetulan anak juga tetangganya dulu. Ya. Rumah saya dengan rumah dia jaraknya kurang lebih 10 meter. Sering kita berangkat bareng. Ya. Jaraknya ke pondok kurang lebih 800 meter. Pulang bareng. Kadang-kadang dia mencari rumput untuk kambingnya. Ya, saya ikut menunggu kemudian jalan bersama. Ya. Jadi tahu betul. Kadang-kadang saluran pembuangan dari rumahnya itu macet di depan rumahnya, anak juga yang membetulkannya. Nah, loh, apa betul dulu Ustaz di Damas tukang sampah? Betul, anak dulu tukang sampah di Damas. Tahu tukang sampah? Yang ngurusin sampahnya perumahan para pelajar di sana. Betul. Nah,
Karena ini termasuk bahan yang dijadikan sebagai bahan hinaan terhadap saya. Betul Ustaz tukang sampah, betul. Anak tukang sampah. Sekarang anak umumkan, ya, rekam dan masuk ke internet. Lukman Ba'abdu dulu tukang sampah di Damaj. Ya. Jadi saya memang yang mengurus sampah dulu. Ya, membantu Syekh dan Syekh Ahmad Al-Usabi mengurusi sampah yang berserakan. Maka saya nggak sabar melihat yang seperti itu. Maka saya koordinir, dibuat tempat-tempat sampah, kurva-kurva, kamar-kamar penyimpanan sampah. Kemudian kita buang ke gunung. Ana bagi anak-anak Yaman dari Hadramaut hari ini, dari Son'a hari ini, dari Libya hari ini, ya. Alat-alat sampah pun di rumah anak. Nah, ya, jadi betul. Jadi ustadz kamu sekarang yang ngajar ini di hadapan antum tukang sampah. Allahul musta'an. Kemudian maksud saya nak ceritakan ini singkat, bahwa yang sedang mau bicara di hadapan antum ini orang yang juga banyak tahu tentang hajuri. Ya. Sebelum orang-orang yang sekarang belajar itu jadi murid-muridnya, sebelum mereka kenal. Nah, barakallahu fikum, singkat cerita ulama sudah menjelaskan tentang al-hajuri yang akan saya jadikan sebagai muqaddimah. Kita ini di dalam berislam, di dalam bermanhaj, ikhlaskan niat karena Allah. Yang sudah saya sampaikan di awal majelis. Ikhlas niat karena Allah ketika bermanhaj akan menjauhkan kita dari sikap asabiyah. Karena dia selalu mencari ridha Allah, sehingga dia akan bersikap ilmiah. Akan bersikap ilmiah. Tidak asabiyah, tidak pula pakai perasaan menilai, waduh nggak enak, nanti terjadi perpecahan. Loh, perpecahan itu bukan hanya sekarang. Oh ya, nanti salafi pecah. Nggak ada salafi pecah. Nggak ada. Ada salafi pecah, yang satu antara pedagang donat salafi. Ada. Berebutan dagang pasar penjualan donat. Nah, itu salafi pecah. Ya. Barakallahu fikum. Tapi kalau urusannya akidah, tidak ada salafi pecah. Ada salafi dan orang-orang yang meninggalkan manhajus salafi. Barakallahu fikum. Dan jangan kita merasa kita adalah generasi pertama yang ditimpa oleh musibah seperti ini, menghadapi ahlul bidah dan orang-orang yang hizbiyin berpakaian salafi. Sudah berjalan lama ya akhi. Ikhwani fid din, azza wa iyyakum. Ulama telah berbicara. Asy-Syaikh Rabi mengatakan hadzal hajuri berada di atas manhaj Haddadi. Ya. Yang mudah mentabdi, membid'ahkan orang. Mudah, tanpa alasan yang ilmiah. Syekh Ubaid al-Jabiri dikatakan mubtadi'. Syekh Ubaid al-Jabiri dikatakan buta mata, buta hati. Ya. Ini penghinaan. Terlepas dari masalah itu, Al-Hajuri memiliki akidah yang berbahaya. Dan Syekh Rabi mengatakan bahwa murid-murid Al-Hajuri fihim ghulu la nadhira lahu. Sikap ekstrim dan ekstrim yang tidak ada tandingannya murid-murid Hajuri. Dipuji Yahya Al-Hajuri dengan berbagai pujian yang luar biasa, yang tidak pantas untuk dipuji dengannya seorang anak manusia. Sebelum saya menyebutkan hal itu, di antara akidah Al-Hajuri adalah dia menuduh salah seorang sahabat Nabi yang mulia, Utsman bin Maz'un. Sebagiannya menyebutkan Qudamah bin Maz'un. Qudamah bin Maz'un ini adalah ipar Umar ibn al-Khattab, seorang ulama dari kalangan seorang sahabat dari kalangan muhajirin, ya, yang ikut dalam pertempuran perang Badar, yang dikatakan oleh Allah dalam hadits qudsi untuk sahabat yang ikut perang Badar, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Silakan kalian melakukan apa saja, kata Allah. Wahai sahabat Nabi yang ikut perang Badar, aku telah ampuni kalian. Ini Qudamah bin Maz'un.
Khalahnya Abdullah bin Umar, tahu khalahnya? Atau afwan, khal, ya, saudara ibu dari Abdullah bin Umar ibnul Khattab, ikut perang Badar, seorang muhajirin. Hajuri menuduh bahwa akidah Murji'ah telah muncul di masa sahabat, telah muncul pada beberapa sahabat Nabi. Subhanallah. Orang pertama yang berpaham Murji'ah adalah Qudamah bin Mad'un, sahabat Nabi, termasuk muhajirin, Badriyun, ikut dalam perang Badar. Rasulullah menyatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian sekali-kali menghina sahabatku. Tidak cukup sampai di sana, menuduh seorang sahabat orang yang pertama kali berpaham Murji'ah, juga dia mengatakan bahwa sebagian sahabat punya andil dalam pembunuhan Utsman bin Affan. Tidak cukup sampai di sana, Al-Hajuri menuduh bahwa para sahabat Nabi tidak membela Utsman bin Affan ketika dibunuh oleh para pemberontak. Ini semua bukan akidah ahli sunnah. Akidah ahli sunnah yang baru belajar akidah wasitiyah adalah antara lain menjaga lisan dari berbicara tentang sahabat Nabi, menjaga lisan untuk tidak menyebut-nyebut kekurangan, jika benar kekurangan sahabat atau seorang sahabat Nabi. Dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan ulama mengatakan, barang siapa yang menyebut-nyebut kekurangan sahabat, itu adalah ciri-ciri Syiah Rafidhah. Apa yang saya ucapkan ini bukan dari kila wa qal. Jangan ada yang kemudian mengatakan, saya dulu di Damaj Ustaz, saya tidak pernah mendengar itu. Ya tidak ada masalah, antum tidak mendengar, yang lainnya mendengar. Antum tidak mendengar, yang lainnya punya rekaman. Antum tidak mendengar, yang lainnya punya literatur. Sebagian ucapan Al-Hajuri ini ada dalam kitabnya. Seperti tuduhan sebagian sahabat punya andil dalam pembunuhan Utsman bin Affan. Siapa ulama yang mengatakan demikian? Siapa ulama sekarang, apalagi ulama salaf, yang berakidah seperti keyakinannya Al-Hajuri ini, yang ditanamkan kepada murid-muridnya melalui tulisannya dan diucapkan di majelisnya? Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Dia mengatakan tentang sahabat Al-Aqra' bin Habis, sahabi jalil, sahabat yang mulia, bahwa dia adalah ar-rajulu tamma', seorang yang tamak ini. Al-Aqra' bin Habis, subhanallah, sahabat Nabi yang kita dilarang menghinanya. La tasubbu ahadan min ashabi walladzi nafsi biyadihi aw fa wallahi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Jangan sekali-kali kalian mencela satu orang sahabatku. Demi Allah, kalau salah seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, bukan emas sebesar ini ya. Kalau ada orang berinfak emas sebesar ini, kira-kira dia termasuk dermawan enggak? Emas loh ini, sebesar gunung botol aqua ini. Nah, masya Allah, infak emas sebesar botol aqua. Ini sebesar gunung Uhud. Sudah pernah lihat gunung Uhud? Kebanyakannya belum. Nah, besar. Nah, tidak bisa menyamai infaknya sahabat atau salah seorang sahabat satu mud. Satu mud ini 2 genggam tangan gini. Nah, tidak pula bisa menyamai nilai infaknya seorang sahabat satu genggam tangan ini. Kata Nabi, jangan sekali-kali mencela. Disebut oleh ulama ciri-ciri orang yang berakidah Syiah mencela sahabat Nabi walaupun satu. Hajuri dengan mudah berkali-kali, sebentar Utsman bin Mad'un atau Qudamah bin Mad'un, sebentar bahwa menimpa sahabat akidah Murji'ah, sebentar lagi mengatakan sebagian sahabat terlibat dalam pembunuhan Utsman, sebentar lagi mengatakan bahwa sahabat tidak mau menolong Utsman, membiarkan Utsman dibunuh. Masya Allah. Nah,
Di antara akidah Al-Hajuri yang tertulis dalam salah satu karyanya yang berjudul Hasydul Adillah fi Tahrim Al-Ikhtilat wa Tajnidil Mar'ah, kurang lebih judulnya seperti ini ya, yang saya ingat, wallahu alam persisnya seperti apa. Maknanya apa? Ya, mengumpulkan berbagai dalil yang menunjukkan tentang haramnya ikhtilaf dan haramnya wajib militer bagi kaum wanita. Kemudian dia bicara di kitab itu tentang mahasiswa-mahasiswi di kampus-kampus yang ikhtilaf. Betul, kita semua mengingkari ya, ikhtilaf itu dilarang oleh agama. Campur baur pria dengan wanita dilarang. Tapi yang kita masalahkan berikutnya. Kemudian dia mengatakan, jangan-jangan mahasiswi-mahasiswi yang ada di kampus-kampus itu mereka adalah hasil dari ikhtilaf. Apa maksudnya hasil dari ikhtilaf? Antum bisa memahami, tapi jangan buru-buru. Ya. Ana yakin antum sudah paham maksudnya. Karena antum uqala. Bahwa mahasiswa-mahasiswi itu jangan-jangan mereka itu hasilnya ikhtilaf, hasil dari percampur bauran pria dengan wanita. Apa hasilnya? Bercampur bauran. Dilanjutkan oleh Hajuri seperti yang dikatakan oleh Nabi, syarrus salasa waladuz zina, seperti yang disebutkan dalam hadis, kemudian disebutkan tentang anak zina. Mahasiswi hasil dari ikhtilaf, yakni hasil zina, itu tuduhan zina kepada ayah dan ibu-ibu mereka. Ini tertulis di buku, bukan dari katanya ke katanya. Kalau Anda memang pernah didamat 5-6 tahun, mungkin Anda tidak pernah membaca buku ini. Atau kalau Anda membaca, Anda belum memahami. Atau mungkin memahami, tetapi baju ta'assub asabiyah telah menutupi pandangan Anda. Tidak cukup sampai di sini ya ikhwan, kata-kata yang kotor ya, di majlis-majlisnya menuduh ya, instansi atau instansi militer terkhusus badan intelijen negeri Yaman khususnya, bahwa intel itu ya, dia akan melakukan segala sesuatu. Datang kepada pedagang tomat, dia menggambarkan dirinya sebagai pedagang tomat. Kalau dia akan membongkar jaringan, maaf saja ya, terpaksa saya sebutkan, jaringan orang-orang homo, maka dia akan datang ke sana walaupun sampai pada tingkatan dia akan mempersilahkan orang-orang homo itu memperlakukan dirinya sebagai objek. Na'udzubillah. Itu pemerintah ya akhi. Kalau seandainya pribadi muslim, antum nggak pantas menyebutkan aib seperti itu. Apalagi di masjid, apalagi di hadapan ribuan murid, apalagi instansi pemerintah yang tidak boleh aibnya diumbar di tengah masyarakat dan di depan para thalabatul ilm. Nah, teman-teman kita yang belajar di sana itu dididik dengan cara seperti ini. Ya. Menghina ulama. Syekh Rabi mengatakan para murid-muridnya pada mereka ada sikap ekstrim di dalam membela syekhnya. Sampai-sampai pujian demi pujian diucapkan. Ya. Mada tanqimu min alimina Imam Tsaqalain al-Yamani. Apa yang kalian kritikan, yang kalian benci, kalian balaskan kepada alim kami, ulama kami, Imam Tsaqalain. Diberi julukan Imam Tsaqalain. Apa tahu antum Imam Tsaqalain? Imamnya kaum jin dan manusia. Kata Syekh Muhammad bin Hadi, julukan ini tidak boleh diterima dan digelarkan kepada siapapun kecuali kepada Rasul Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa tidak berhak, Nabi Isa tidak berhak, Nabi Ibrahim tidak berhak mendapatkan gelar ini. Apalagi sesudahnya Abu Bakar As-Siddiq tidak berhak, Umar Ibn Khattab tidak berhak. Apalagi orang semisal Hajuri diberi gelar Imam Tsaqalain. Ini dalam bentuk syair, diucapkan di sebelah dia, dipuji, disanjung. Dia riba, tidak mengingkari pujian ekstrim seperti itu. Bahkan selesai dari saudara kita membaca syair, dia menyatakan jayyid, bagus. Nah, barakallahu fikum.
Yang satu lagi penyair lagi di depan dia mengatakan lau zawwabuhu la sara lahmuhu sunnatan. Kalau seandainya daging tubuhnya Hajuri ini dicairkan, niscaya dia akan berubah menjadi sunnah. Wala sara ayatil kitabil baqi, dan sisa daging yang lainnya yang sudah cair itu meleleh akan berubah menjadi ayat-ayat Al-Quran. Kata Syekh Muhammad bin Hadi yang ana dengar langsung pada tahun 2008. Berapa tahun yang lalu? 5 tahun yang lalu, bulan April. 5,5 tahun yang lalu. Sudah 5,5 tahun kita sabar. Diam. Iya, antum belum mendengar ini kan? Belum. Waktu ana datang ke sini dulu, sudah ana dengar itu dari Syekh Muhammad bin Hadi. Sengaja tidak ana sampaikan kepada antum. Nah, barakallahu fikum. Ya. Beliau Syekh Muhammad mengatakan sambil membawa buku yang ada syair-syair yang diucapkan di hadapan Hajuri itu. Ini Hajuri, ucapan ini mengarah kepada akidah kaum Jahmiyah yang meyakini bahwasanya Al-Quran itu hakikatnya adalah makhluk, bukan kalamullah. Enggak, itu kan sekedar ekspresi. Oh begitu? Ahli sunnah boleh mengungkapkan ekspresinya semaunya tanpa bimbingan syariat? Begitu thalabatul ilm, yang hadir itu para thalabatul ilm yang kalau pulang ke negerinya akan menjadi ustaz-ustaz. Yang satu lagi, penyair lagi menyatakan, dia memuji kalau seandainya Al-Imam Syafi'i, lau kana lis-Syafi'i liqa'a wuddin bikum. Nah, kalau seandainya Imam Syafi'i pernah berjumpa dengan engkau dengan perjumpaan yang penuh kasih sayang, niscaya beliau akan benar-benar menghormati engkau wahai Syekh Yahya. Nah, kalau Yahya bin Qattan, Al-Imam Yahya bin Said Al-Qattan tahu engkau, niscaya berbagai perselisihan dalam bidang ilmu akan selesai dengan itu, karenanya adanya Yahya Al-Hajuri. Kalau Imam Ahmad, lau ra'akum Imam Ahmad, kalau Imam Ahmad melihat engkau, lahana alaihi bala'u, atau seperti yang dikatakannya, akan menjadi ringan musibah yang menimpa Imam Ahmad pada waktu itu karena melihat sosok Yahya Al-Hajuri dipenjara, dicambuk, dipukul, dihinakan, diancam. Ya, bagi Imam Ahmad menjadi ringan ketika melihat perjuangan Syekh Yahya. Ini diucapkan di hadapannya. Tahu Syekh Muqbil rahimahullah? Syekh Muqbil, ada seorang mustafidin membaca syair dan mengatakan di hadapan Syekh bahwa engkau wahai Syekh dengan Syekh Al-Albani dalam bidang keilmuan, dalam bidang hadis, kasarosairihan, seperti dua kuda balap yang saling berlomba, kadang ini yang di depan, kadang ini yang di depan. Maksudnya kedua ulama ini sama-sama kokoh sederajat dalam keilmuannya. Syekh nggak rela, hanya dibandingkan dengan Syekh Al-Albani, tidak rela. Dan tidak jarang Syekh mengatakan ketika di majlisnya, di sana ada lemari khusus tersimpan buku-buku Syekh Al-Albani. Ketika Syekh mengajarkan rijalul hadis, para perawi-perawi hadis, tidak jarang Syekh tolong bukakan kitab Syekh Al-Albani Irwa Al-Ghalil atau As-Sahihah. Lihat bagaimana pendapat Syekh Al-Albani tentang perawi ini. Nah, dibaca. Syekh menyatakan begini. Menukil Zahabi mengatakan begini, Hafidh mengatakan begini. Syekh dengarkan. Ya. Saya berpendapat wallahu alam tentang ini begini, tentang rawi ini. Tidak seperti yang ditarjih oleh Syekh Al-Albani dengan sopan. Beberapa kali akhirnya Syekh Al-Muqbil pernah mengatakan di majelis, wallahi ya ikhwan, saya ini mengatakan ini, saya tidak setuju pendapat Syekh Al-Albani yang ini. Saya berbeda tentang perawi hadis yang ini dengan Syekh Al-Albani. Ini di sini. Saya di atas kursi ini, di hadapan kalian. Kalau saya bertemu langsung dengan Syekh Al-Albani, nggak sanggup saya untuk berdialog dengannya. Apa? Mengajarkan apa kepada murid? Tawadhu. 2,
agar murid-muridnya itu tidak terlalu berbangga kepada syekhnya dan menghormati syekh yang jauh lebih besar dari dirinya. Itu seorang yang mukhlis insyaallah. Nah, begitu kami dahulu dididik oleh beliau rahimahullahu taala. Nah, ikhwani fid din, barakallahu li wa lakum. Tidak cukup sampai di sana. Penyair lainnya, memang di majelisnya sering murid-murid penyair itu bangun membuat syair. Syekh, ana ada syair, mau baca. Nah, ya semuanya rata-rata menulis pujian-pujian yang luar biasa ini. Tadi setelah menyebutkan Imam Ahmad, Syafi'i, Yahya bin Qattan dan fulan yang banyak sekali, terakhir diakhiri atau di bagian akhirnya, walau ahyallahu rijala ilmin laqalu ya Yahya innaka dhiya'u. Kalau seandainya Allah menghidupkan para ulama-ulama besar, mereka semua akan mengatakan engkau wahai Yahya al-Hajuri adalah sang cahaya. Subhanallah, ya subhanallah. Rasulullah mengatakan kalau ada orang yang memuji engkau, taburkan debu ke wajahnya, iya kan? Itu menunjukkan bahwa seorang gak suka. Pujian itu membahayakan iman. Pujian itu akan menyeret kita kepada jurang kehancuran. Bukan malah, fadhol, silakan. Ada yang baca syair lagi, silakan. Nah, satu lagi penyair mengatakan, memuji bahwa pada Syekh Yahya ini mengambil sifat-sifat para orang-orang besar. Dari Rasulullah mengambil sifat pemurah dan suka memaafkan. Dari Abu Bakar As-Siddiq, ya, ada sifat Abu Bakar As-Siddiq pada Yahya al-Hajuri, yaitu kekokohannya ketika menghadapi problem besar. Dari Umar Ibn Khattab, ada sifat Umar pada diri al-Hajuri, yaitu kegagahannya dan kewibawaannya. Kalau membaca Al-Quran bagaikan Abu Musa al-Ash'ari, ya. Kemampuan hafalannya seperti Abu Hurairah, kecerdasannya di dalam mencerna ilmu seperti Ibnu Abbas. Terus disebutkan satu persatu, Imam Ahmad, Malik, Asy-Syafi'i, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Utsaimin, Ibn Baz, Al-Albani, semua ada pada diri Syekh Yahya. Ini syair diucapkan di hadapan para ribuan murid. Entah akal mereka di mana. Mana itu yang telah belajar tauhid? Mana itu yang telah belajar akidah? Mana itu yang telah belajar manhaj salaf? Ana yakin antum mendengar seperti itu pun tidak rela. Berlebihan, ekstrim. Oleh karena itu Syekh Rabi menyatakan, wa fi talamizatihi ghuluun la nadhira lahu. Dan pada murid-murid Yahya al-Hajuri itu ekstrim yang tidak ada tandingannya. Benar Syekh Rabi, karena beliau telah mendapatkan semua itu sampai kepada beliau. Tidak cukup sampai di sana, Syekh Rabi bin Hadi, ya, Imamul Jarh wa Ta'dil di masa ini, mengatakan laisa hunaka adhar 'ala ad-da'wah salafiyah min Yahya. Di sana tidak ada seorang pun yang lebih berbahaya terhadap dakwah salafiyah ini dibandingkan Yahya yanil Hajuri. Ana pikir cukup nasihat-nasihat ini. Belum lagi penyimpangan-penyimpangan akidah Yahya al-Hajuri yang lebih jauh lagi. Omongan-omongan kotor ya ikhwan, malu kita. Suatu hari membahas tentang kaidah al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i salah satu ulama usul fikih dan qawaid fiqhiyah. Kaidah-kaidah fikih. Sehingga para ulama yang berjalan di dalam menentukan tarjih pendapatnya dalam bidang fikih khususnya, seperti kaidah-kaidah al-Imam Syafi'i, dikatakan mazhabnya mazhab Syafi'i. Yang mengikuti kaidah-kaidah Imam Ahmad, maka dikatakan mazhabnya apa? Hambali. Dalam menentukan beberapa masalah. Masalah zakat, masalah sholat, masalah toharoh, masalah puasa, masalah waris, ya, ada beberapa hal perbedaan-perbedaan. Nah, di situ ulama menentukan kaidah-kaidah di dalam menentukan kesimpulan hukum istinbat. Nah, Imam Syafi'i meletakkan sebuah kaidah yang panjang untuk saya ceritakan, tetapi ringkas cerita, Hajuri rupanya nggak cocok.
dengan kaidah yang diletakkan oleh Imam Syafi'i dalam menentukan sebuah permasalahan fikih. Mestinya bagaimana seorang yang nggak cocok atas kaidah seorang imam besar yang dikatakan oleh para ulama Syafi'i itu mujaddid, salah satu pembaharu Islam. Ya. Mestinya bagaimana ikhwan? Masya Allah, ini kaidah muncul dari seorang imam besar. Siapa yang nggak kenal Syafi'i rahimahullah? Sebutkan kelebihannya. Namun dalam permasalahan ini jangan dibantah oleh dia. Ada sebagian ulama besar lainnya yang kurang sepakat. Jangan kemudian ini batil atau ini salah. Iya. Kurang sepakat dengan cara ini atau kaidah ini karena alasannya ada dalil ayat Quran yang ini, ada hadis yang itu. Enak kan? Di samping pelajaran adab didapat oleh murid-murid, sopan. Yang kedua pelajaran ilmiah karena ini dibantah dengan ilmiah menukil pernyataan ulama plus lengkap dengan dalil-dalilnya. Tapi apa yang terjadi? Na'udzubillah, di masjid Allah, maaf ya, saya menukilkan saja. Apa kata dia? Bul alaiha, kencingi saja ini kaidah Al-Imam Syafi'i, kencingi. Kira-kira antum rela menjadi murid orang seperti ini? Maaf saja, kami nggak pernah mendengar dari Syekh Mukbil yang lebih berilmu itu. Nggak pernah mendengar dari ulama lain ucapan-ucapan seperti ini terhadap sebuah istimbal, sebuah kaidah dari seorang ulama besar yang mulia, yang agung, yaitu Al-Imam Syafi'i. Omongan kotor seperti ini di majelisnya sering ya ikhwan. Ana malu dan ana punya rekaman-rekaman ya, pelajaran dia. Kotor dan kotor ucapannya itu. Malu. Suatu hari Syekh Khalid Al-Ghafiri pada tahun kurang lebih tahun 2003, berapa tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu. Ini sebenarnya kasus sudah lama. Cuma masyayikh pelan-pelan. Ustadz-ustadz juga menahan diri. Ya. Jadi jangan ada yang sekarang mengatakan, sudah Ustadz jangan terburu-buru. Loh kok terburu-buru? Kita sudah terlambat. Banyak teman kita yang kemudian kecolongan kebawa oleh manhaj hajuri yang haddabi. Teman-teman kita, Ustaz minta izin kita mau berangkat ke Damat. Ya sudahlah, karena ada ulama yang bicara. Fadal. Kirim salam, anak bilang. Ya, belajar yang tekun di sana. Datang lagi Ustaz, saya mau belajar ke Damat di Syekh Yahya. Bagaimana? Ya saya dan ustaz-ustaz yang lain belum ada fatwa ulama. Menahan diri. Ya silakan. Ketika ikhwan di sana sudah mulai terjadi fitnah, mengeluh, telepon, kumpul ikhwan salafiyin di Damat. Ya, beberapa orang telepon ke ana pada tahun 2007. Minta nasihat, mereka sudah jenuh di Damat karena setiap hari bicara bang Syekh Abdurrahman Hizbi, Abdurrahman Adi Hizbi, anak kecil. Abdurrahman Adani Hizbi, anak-anak kecil. Ya. Teman-teman kita yang baik ini sudah sumpah, sudah jenuh. Mereka ingin keluar dari sana. Ana belum mendapatkan fatwa. Syekh Ubaid belum berbicara. Syekh Rabi, ana katakan yang sabar ya ikhwan, antum tahan diri. Nah, sibukkan dengan belajar. Enggak bisa Ustaz, kami diinteli, dicari kesalahan kami. Sabar. Itu nasihat saya 2007. Jadi jangan ada yang sekarang mengatakan kepada saya, sabar Ustaz, jangan bicara dulu. Jangan. Nah, ya. Barakallahu fikum. Sampai muncullah fatwa-fatwa ulama. Pada tahun 2009 saya ke sini, fatwa-fatwa itu sudah muncul dan saya berikan kepada Ustaz Hasan Rashid pada waktu itu. Dan saya tidak berbicara di majelis tentang hajuri. Nah, karena saya masih berharap beberapa orang yang sebagian juga murid saya mau sadar, mau merujuk dengan tawadhu, takut kepada Allah. Namun ternyata semakin menjadi Ustaz ini hizbi mubtadi, Syekh Ubaid mubtadi, Muhammad bin Hadi gini, Syekh Bukhari gini. Waduh, habis. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, guru daripada hajuri sendiri, gurunya ini dinyatakan kamu jahil, ilmumu lemah. Ya. Coba di hadapan ribuan muridnya, bukan dalam surat. Syekh kamu itu jahil. Ya, itu pun sudah nggak adab. Ini di hadapan ribuan muridnya. Mana balasan baik antum kepada seorang guru yang jauh lebih tua dari antum, jauh lebih senior memulai thalabul ilmi dan memulai dakwah. Ana datang ke Yaman awal tahun 1094.
nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sudah mencuat. Ya. Mencuat di sana sebagai seorang syekh, sebagai seorang ulama, bukan sebagai dai, ulama sudah. Dalam keadaan anak belum tahu siapa Hajuri, orang-orang Yaman sendiri nggak tahu siapa Hajuri, masih belajar itu di Damaj. Nah, barakallahu fikum. Tolong sikapi semua dengan ilmiah ya akhi. Di hari kiamat tidak bermanfaat asabiyah ini semuanya. Yang bermanfaat adalah amalan kita. Nah, karena memang kesempatan ini bukan dalam posisi saya ingin menyebutkan berbagai kesesatan Hajuri yang banyak itu, dan bukan dalam posisi ingin membantah poin-poin kesesatan yang telah dijelaskan oleh ulama tentang Hajuri ini tadi, sehingga saya hanya menyebutkan poin-poin tadi dengan global saja. Ya, dengan global saja. Jadi kalau ingin tahu bantahan lebih lengkap, semoga nanti tidak lama akan ada rekamannya. Bi'idnillahi ta'ala. Jawaban ini ringkas dan keburu-buru. Apa hukum banyak melirik dalam sholat? Makruh. Nah, makruh. Barakallahu fikum. Nah, kenapa kamu melirik? Bagaimana kedudukan antara orang tua dan mertua? Apakah sama? Nah, jawabannya tidak sama. Orang tua berbeda kedudukannya dibandingkan mertua. Tapi bukan artinya kita nggak boleh hormat kepada mertua, bukan. Tetap dihormati. Di samping karena umurnya lebih tua, seorang muslim juga menghormati saudaranya muslim. Selama itu dalam perkara yang ma'ruf, bukan perkara yang mungkar. Ditaati kemauan mertua selama mubah dan dalam koridor kemampuan antum. Nah, Allah musta'an. Bolehkah kita bermain bola dengan sistem menyewa lapangan sepak bola dan bermain dengan orang-orang awam, yang mana mereka tidak menutup aurat dan mereka tidak menutup auratnya dengan sempurna? Nggak boleh. Nah, main bola dengan orang awam boleh, tapi menutup aurat. Satu. Kedua, jangan mengorbankan waktu sholat. Ketiga, jangan berlebihan. Kemarin main bola, sekarang main bola, besok main bola lagi. Nah, pindah dari lapangan ini ke lapangan itu, futsal sini, futsal sana. Nah, ini berlebihan. Nah, barakallahu fikum. Kalau sekedar bermain bola, anak belum pernah tahu ulama berfatwa dilarang bermain bola selama tidak ada pelanggaran syar'i seperti tadi masalah aurat. Kedua, tidak menghilangkan waktu sholat 5 waktu. Keempat, tidak ada ikhtilat. Ya. Berikutnya, barakallahu fikum, tidak ada permainan-permainan yang melanggar syariat. Ya. Nah, barakallahu fikum. Selama tidak berlebihan. Dahulu di tempat Syekh Mukbil, ya, kita bermain bola dan Syekh Mukbil tahu. Kita main bola Indonesia lawan Libya, Indonesia lawan Inggris. Luar biasa. Nah, lawan Inggris, betul lawan Inggris. Nah, tetapi para pelajar dari Inggris. Nah, untuk memvonis kekafiran kepada seorang maka haruslah dipenuhi syarat-syaratnya dan sudah dibilang hilang faktor penghalangnya. Yang Anda mau tanyakan Ustaz, apa saja syarat-syarat dan faktor penghalangnya itu? Masya Allah. Nah, nanti bisa ditanyakan kepada Ustaz-Ustaz yang ada, Ustaz Hasan Rashid, Ustaz Firman. Kalau antum dari dari Buton, tanya pada Ustaz Khalil dan beberapa Ustaz yang belum sempat disebutkan namanya. Hafizahumullah ta'ala. Nah, yang nggak terjawab jangan bersedih ya.
Afwan Ustaz, bukankah pemateri radio Roja atau TV Roja juga membahas kitab-kitab para ulama? Sudah terjawab. Kalau yang dibahas itu kitabnya Aristoteles, kalian langsung akan bubar. Nah, tapi karena kitabnya ulama, disitulah antum tertarik. Nah. Bagaimana Ustaz mengatasi anak-anak ribut di kelas saat pelajaran? Panjang ceritanya nanti dalam rapat asatidzah insyaallah nanti malam. Bagaimana hukumnya menghadiri acara walimahan yang ada di dalamnya acara musik-musik, ya, dan beberapa kemungkarannya? Lalu bagaimana kalau itu terjadi di lingkungan keluarga? Jawabannya, pertama, kalau itu bukan di lingkungan keluarga antum diundang walimah, wajib menghadiri dengan syarat tidak ada kemungkaran. Kalau ada kemungkaran, pertanyaannya, kalau antum mampu, apakah antum mampu mengingkarinya? Menghentikan kemungkaran tersebut? Jawabannya mayoritas tidak mampu, begitu kan? Nah, kalau tidak mampu, maka ingkarilah kemungkaran itu dengan kolbu. Antum benci. Seperti apa bentuknya, realisasinya? Tidak suka, artinya mengingkari kemungkaran itu dengan kolbu. Ya jangan duduk di tempat di situ yang ada kemungkaran. Duduk musik, badung, ikhtilat. Ya akhi, antum kok ada di situ? Ya saya mengingkari dengan kolbu. Nah, ini kolbu tapi antum bisa makan. Gimana kolbunya? Nah, tinggalkan. Enggak enak Ustaz nanti. Loh, antum harus enggak enak kepada Allah. Ya, melihat Allah dilanggar dan dimaksiati. Cara mengatasinya, antum bisa hadir sesudahnya. Atau besok bilang minta maaf kemarin saya enggak bisa hadir karena ada halangan. Betul ada halangan, adanya musik. Barakallahu fikum. Yang penting jangan dusta. Nah, ya. Kebetulan saya kemarin sakit. Betul, sakit hati melihat kemaksiatan. Allah dilanggar syariatnya. Sakit hati saya. Nah, begitu. Ustaz, bagaimana hukumnya berteman dengan seorang politisi dan mendukung mereka dalam pemilu? Haram. Nah, kira antum berteman dengan politikus? Berteman dengan orang-orang saleh, ahli masjid yang berakidah lurus, ya. Kalau datang ke sana untuk menasihati dan antum yakin mampu menasihati, nasihatin. Kalau nggak mampu dan itu mayoritasnya, ya, jangan antum lakukan. Boleh mendukung pemilu datangnya dari Yahudi, nah, maka jangan diikuti. Barakallahu fikum. Nah, bagaimana mengkompromikan atau mana yang lebih afdal apabila seorang terlambat dalam sholat berjamaah? Apakah mengikuti sholat berjamaah yang kedua ataukah sholat sendiri? Nah, ikuti sholat jamaah yang kedua, ya, boleh, silahkan. Walaupun ada ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah berpendapat tidak boleh adanya sholat berjamaah yang kedua, namun jumhur ulama, naam, barakallahu fikum, termasuk di zaman ini Ibn Baz, Al-Utsaimin, Syekh Muqbil, naam, dan yang lainnya dari ulama membolehkan selama hal itu tidak jadi kebiasaan, ya, tidak menjadi kebiasaan tiap hari lambat ada jamaah kedua terus. Nah, ya dinasihatin jangan begitu ya akhi. Tapi kalau orang terpaksa karena satu dan lain hal, nah, terlambat, maka dibolehkan untuk sholat berjamaah dan disebutkan dalil-dalilnya, tapi tidak cukup waktu untuk menyebutkannya. Bagaimana bila ada murabbi yang memukul santri tanpa memberikan peringatan ringan terlebih dahulu? Insya Allah nanti malam dibahas. Boleh. Bolehkah seorang akhwat melayat tetangga bila ada kematian? Boleh. Nah, dengan syarat-syaratnya. Kalau ada ikhtilaf, jangan. Kalau ada kemungkaran, amalan-amalan bid'ah, jangan. Lalu kapan Ustaz? Ya tunggu sampai sepi, antum datang ke sana, melayat, assalamualaikum, ahsanallahu azakum, semoga Allah ampuni saudara kita yang telah wafat, bapak ibu semoga sabar. Nah, bagaimana keluarga sehat bu? Semua sehat, alhamdulillah. Saya nggak ingin mengganggu ibu lama-lama di sini. Saya minta izin untuk pulang. Assalamualaikum. Gitu.
Ya. Boleh dengan persyaratannya. Jaga aurat baik-baik. Nah, Ana meminta nasihat tentang menjaga lisan. Masya Allah, insya Allah Ustaz di sini akan menyampaikannya. Cara menciptakan keluarga yang harmonis sulit, barakallahu fikum, kalau nggak belajar. Nah, cara menciptakan keluarga harmonis, belajar sunnah, sehingga tahu bimbingan Al-Quran cara membina keluarga, sehingga dia tahu bimbingan sunnah dalam membina keluarga. Cara membina rumah tangga yang harmonis, jauhkan dari istri televisi, supaya nggak melihat sinetron. Kalau melihat sinetron nanti menyikapi antum sebagai suami kayak sikapnya si pemeran sinetron tadi, membentak-bentak suami, memecahkan piring, kemudian nggak mau makan semeja, waktu tidur di malam hari keluar tidur di sofa. Nah, itu karena dia lihat sinetron. Ya, akhirnya niru-niru, nggak harmonis rumah tangganya. Ya, jangan antum bermain Facebook supaya harmonis. Ya, kalau antum main Facebook nanti kecantol dan keseret, rumah tangganya hancur. Juga istri jangan memegang Facebook supaya harmonis. Ya, barakallahu, dan yang lainnya. Nah, bolehkah istri ngenet? Tujuannya apa ngenet? Ya, Ustaz mungkin bisa cari resep-resep makanan. Subhanallah, resep makanan orang Kendari sudah enak-enak. 3 hari anak di sini makan enak terus. Nah, beragam makanan, ikan laut diolah dengan berbagai bentuk ragam makanan, olahan. Masya Allah, masih kurang. Nah, hidup untuk makan saja di dunia. Di akhirat banyak makanan yang tidak akan kita bosan. Barakallahu fikum. Masya Allah, banyak urusan rumah tangga ini. Ya Ustaz, berilah nasihat kepada kami yang memiliki orang tua yang awam dan seolah-olah mereka menginginkan kami untuk cinta kepada dunia. Ya jangan taat, jangan cinta dunia, rugi. Paling 40 tahun kita mati. Ya kalau 40 tahun 30 tahun mati. Kalau besok mati, sudah terlanjur cinta kita berpisah. Ya, cintai akhirat yang gak putus-putus. Kehidupan di sana gak pernah berhenti, abadi. Ya, rugi kalau cinta dunia. Maka orang tua yang seperti ini antum hadapi dengan akhlak yang baik, sopan santun, kata-kata yang mulia. Jangan membentak orang tua, jangan menggurui orang tua, jangan membelalakkan mata kepada orang tua kita. Kalau diperintah dalam perkara yang mubah, taati. Kalau diperintah dalam perkara yang maksiat, jangan taati. Tapi tidak taatnya kita tidak identik dengan kekasaran. Tidak taatnya kita kepada orang tua ketika diperintah dalam yang mungkar tidak identik dengan marah-marah kepada orang tua dan membentaknya. Tidak. Tetap dalam koridor al-akhlaqul karimah. Bagaimana cara mendidik anak yang nakal pada usia di bawah 6 tahun? Masya Allah, juga panjang jawabannya. Ini mestinya kepada Ustaz Raifi. Apakah boleh membentak dan berkata kasar kepada anak tersebut agar mereka takut? Hindarkan berkata-kata kasar seperti mengatakan kamu memang bodoh. Jangan. Mental dia menjadi rusak. Dia bisa minder. Ya. Boleh antum berkata keras, tapi yang bermanfaat. Kamu tidak takut kepada Allah. Allah menyiapkan api neraka. Kenapa kamu tidak sholat? Nah, sebatas ini boleh. Dalam kondisi tertentu, ketika kata-kata lembut, nasihat-nasihat kurang bermanfaat, boleh suatu waktu. Tapi jangan melulu, jangan terus-terusan keras dan keras. Nah, masih banyak tentang metode pendidikan anak. Barakallahu fikum.
Bagaimana seorang istri menyikapi permintaan suami yang memerintahkannya untuk ikut bekerja. Lah kalau bekerjanya di rumah membuat kue donat, ya, dijual di pasar dan anti bisa melakukannya, wajib taat. Tapi kalau yang dimaksud adalah bekerja di pasar, ikhtilaf dan yang lainnya, maka sampaikan dengan baik, wahai suamiku, kamu gak cinta sama aku, gak cemburu kamu. Nah, kamu gak kesian kolbuku ini terganggu, begitu. Nah, barakallahu fikum. Nah. Nah, nanti kita jawab insyaallah. Masyaallah, tabarakallah. Mana yang lebih utama antara memondokkan anak kami yang masih kecil di ma'had di luar daerah, namun ma'had yang berkualitas, ataukah anak tersebut tetap dipondokkan di kampungnya dalam keadaan pengawasan orang tua? Yang kedua, kalau itu masih anak yang belum baligh, 12 tahun ke bawah khususnya, belum baligh, sebaiknya dia dekat dengan orang tuanya, jangan dipondokkan di tempat-tempat yang jauh. Lebih bagusnya di daerah itu didirikan pondok, dikelola dengan baik di atas manhaj ahli sunnah. Nah, sekali lagi, kalau masih kecil belum balik, sebaiknya tetap dekat dengan orang tua karena sangat membutuhkan kasih sayang dari orang tua. Namun bersama itu, antum benar-benar memberikan kepadanya kasih sayang yang syar'i, bukan kasih sayang yang ikut-ikutan zaman modern. Bolehkah mengambil ilmu dari ustadz yang tidak jelas manhajnya, yakni tasahul atau bermudah-mudahan dalam menyikapi ihya turat? Jawabannya tidak boleh. Ataupun ustadz-ustadz yang tidak jelas sikapnya terhadap orang-orang yang mencela ulama, nah juga tidak boleh. Allah musta'an. Ustaz, saya adalah kepala rumah tangga dan alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Yang jadi pertanyaan, istri saya mempunyai penghasilan yang lebih dari saya, sehingga kadang istri saya menganggap remeh suami. Tolong nasihatnya. Nah, yang pertama nasihatnya, antum jangan mengizinkan istri bekerja. Nah, istri diminta untuk di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Kata Allah kepada kaum wanita, diamlah kalian di rumah-rumah kalian. Ketika Rasulullah memberi nasihat kepada wanita tentang sholat berjamaah, ya, Rasulullah menyatakan, inna salataki fi baiti fi masjid qaumiki khairun min salatiki fi masjidi, wa salatiki fi masjid baitiki khairun min salatiki fi masjid qaumiki. Salatnya engkau di masjid kampungmu lebih utama dibanding salat berjamaahmu di masjidku, masjid Nabi, yang pahalanya 1000 kali salat di masjid-masjid lain. Tapi untuk wanita lebih baik salatnya di mana? Di masjid kampung yang lebih dekat dari rumahnya. Tapi kata Rasulullah, solatnya engkau di rumahmu lebih baik daripada solatmu di masjid kampungmu. Maksudnya bukan tidak boleh solat berjamaah, wanita boleh, tapi yang lebih utama solat di rumah. Urusan solat,
apalagi urusan cari uang. Ya. Kalau pekerjaan itu ternyata mengundang dia untuk keluar rumah, maka antum sebagai suami menasehatin dia, ya, untuk bersabar di rumah. Nah, Ustaz, tapi dia ingin tetap bekerja, ya antum nasihatin lagi dengan baik dan lembut. Begitu. Barakallahu fikum. Dan kepada istrinya ini, kalau mendengar nasihat ini, jangan meremehkan suami, karena suamimu itu punya Allah, punya Rabb yang mendengar perbuatan kamu, ucapan kamu, melihat perbuatan kamu. Wahai istri, jangan meremehkan suami, karena Allah memantau perbuatan kamu. Takutlah kepada Tuhan atau Rabb-nya suami kamu. Apakah boleh menyatukan beberapa niat sholat sunnah? Misalnya sholat tahiyatul masjid dengan niat sholat sunnah wudu. Nah, kalau digabungkan niatnya nggak boleh. Ya. Setiap ibadah tergantung dengan niatnya masing-masing. Innamal a'mal binniyat. Tetapi yang boleh, atas pendapat salah satu pihak dari kalangan ulama, ya, bahwa ketika antum masuk ke masjid, misalkan sholat qobliyah subuh, maka itu sekaligus berfungsi sebagai tahiyatul masjid, tanpa antum niat dua kali. Ini saya sholat qobliyah dan tahiyatul masjid. Enggak. Ya. Tanpa antum meniatkan itu di kolbu. Cukup antum meniatkan qobliyah subuh, telah cukup bagi antum dan diizinkan untuk duduk di masjid tanpa harus bangkit lagi sholat tahiyatul masjid. Nah, masuk ke masjid antum sholat duha, Masya Allah. Nah, juga demikian, itu juga berfungsi sekaligus untuk antum diizinkan duduk di masjid. Nah, karena Rasulullah menyatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Sampai sholat rakaat, 2 rakaat. Sholat apa saja, sholat fardu subuh, masuk ke masjid sudah sholat fardu, langsung bersama imam 2 rakaat, selesai. Tidak kemudian antum harus bangkit untuk sholat tahiyatul masjid. Sudah cukup itu. Nah, tentang masalah sholat sunnah itu tadi, sebagian ulama lainnya, Syekh Al-Albani mengatakan tidak. Artinya kalau antum masuk ke masjid, ya, sholat sunnah qabliyah tidak berfungsi sebagai tahiyatul masjid, sehingga masih antum harus sholat tahiyatul masjid. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, pembahasan seperti ini termasuk masalah mandi. Kalau hari Jumat dia junub dan dia harus mandi Jumat, bagaimana caranya? Nah, sebagian ulama berpendapat 2 kali. Mandi pertama mandi junub, menghilangkan hadat akbar, kemudian setelah itu niat lagi mandi untuk Jumat. Nah, tapi sebagian ulama yang lainnya mengatakan tidak. Antum mandi junub dengan niat mandi junub, itu sudah cukup mewakili sholat untuk mandi Jumatnya. Ini khilaf di kalangan ulama yang memang sudah masyhur, termasuk masail ijtihadiyah. Ini sekedar jawaban dari anak, antum pelajari. Mungkin saja antum lebih yakin pendapat yang itu yang selain yang saya jawabkan. Baru belajar. Nah. Allahul musta'an. Apakah Asnur masih tergolong salafi? Nah, dia tergolong yang disebut oleh Syekh Rabi, wa talamizatuhu fihim ghuluwun la nadhira lahu. Dan murid-murid Hajuri pada mereka ada sifat ekstrim yang tidak ada tandingannya. Ekstrim di dalam asobiyahnya, sampai menentang ulama dan melecehkan ulama. Nah, maka Asnur itu bukan salafi tetapi haddadi. Falyuballigh asy-syahidu minkumul ghaiba. Bagaimana cara mengikop anak ketika salah? Insyaallah nanti malam dibahas.
Allahumma musta'an. Berilah nasihat untuk menambah kesabaran dan ketakwaan bagi istri yang mempunyai banyak anak dan suami juga sibuk dengan urusan di luar, sehingga urusan anak, rumah tangga dan sebagainya dipikirkan sendiri. Suami sangat cepat mengkritisi kesalahan istri, sering mencerca dan seakan-akan tidak ada bagi istri kecuali kekurangan. Allahumma musta'an. Pertama, nasihat untuk istri agar bertakwa. Ya, ketika mempunyai banyak anak, ya sabar itu perjuangan. Itu adalah salah satu jalan besar untuk masuk ke jannah Allah Subhanahu wa taala. Anti harus membantu suami dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Istri yang ikhlas, dia akan sabar. Istri yang enggak ikhlas, mudah untuk tidak sabar di dalam menjalani tugas rumah tangga. Begitu juga suami. Ikhlaskan antum ketika membina rumah tangga agar tidak mudah putus asa. Dan jangan antum sebagai suami mudah mencerca istri. Bikin kopi terlambat, dicerca. Anak belum mandi di pagi hari, istri sedang sibuk mencuci pakaian, dicerca lagi. Sebentar saja salah omong, cerca lagi. Ini enggak boleh. Yang seperti enggak dibenarkan seorang muslim demikian dalam rumah tangganya. Dan tentunya masih banyak hal-hal lainnya yang terkait dengan urusan rumah tangga. Barakallahu fikum. Namun saya melihat nampaknya kajian kita cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat bagi saya pertama, kemudian antum kedua, dan sekaligus saya memohon maaf jika ada yang kurang berkenan bagi antum, atau lebih dari itu ada yang salah dalam pandangan syariat, maka saya berharap antum sudi menyampaikan masukannya. Jazakumullahu khairan. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.